Selamat pagi. Di sini saya Dani Indra Gunawan. Saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang mesin press. Nah, mesin press itu adalah suatu mesin atau alat perkakas yang menggunakan alat potong untuk memotong suatu benda. Dengan caranya itu menggunakan alat potong yang bertipe banyak dan juga dia berputar. Nah, prinsip dari gerakannya itu adalah gerakan memanjang, melintang, dan vertikal. Nah, untuk gerakan memanjang disebut sumbu X, sedangkan gerakan untuk melintang itu disebut sumbu Y, dan juga gerakan vertikal itu disebut sumbu Z. Nah, kalau bagian-bagian dari mesin press itu sendiri adalah ada spindle, itu tempat benda untuk dicekam, terus ada arbor, ada pisau press, dan juga ada mata pisau ya pasti kan, ada lampu sama ada meja mesin. Dan kalau dari plat indeks itu sendiri, ada pembagiannya, itu ada pembagian secara langsung sama pembagian yang sederhana. Kalau pembagian langsung itu kan adalah pembagian dengan mengerjakan benda kerja itu dengan yang berbidang-bidang. Dan juga cara pembagian langsung itu dilakukan dengan memutar spindle kepala pembagi itu dengan mengacu pada alur atau lubang plat pembagi. Sedangkan kalau rumusnya itu adalah jumlah alur sama dengan jumlah alur V dibagi jumlah bidang yang ingin disayat. Nah, terus kalau pembagian sederhana itu adalah untuk jumlah pembagian dengan sudut putar yang banyak, yang dimana digunakan kepala pembagi universal. Nah, kepala pembagi jenis ini itu terdiri dari dua bagian, yaitu kepala pembagi roda gigi cacing sama roda gigi sama ulir cacing. Kalau kita bahas tentang roda gigi, nah roda gigi itu adalah suatu benda yang berbentuk silinder yang dia itu berfungsi untuk mentransmisikan putaran atau daya dengan gerakan satu ke tempat yang lain. Nah, kalau biasanya itu roda gigi itu ada bagian-bagiannya. Pertama ada pitch-nya, lingkaran pitch, pinion, terus diameter lingkaran, diameter pitch, jarak bagi lingkaran, modul, terus ada adenum, dedenum, sama working depth, dan masih banyak yang lainnya. Dari semua itu kita bisa membuat suatu roda gigi. Nah, contohnya pembuatan roda gigi secara lurus. Nah, sistemnya itu dia kalau pembagian roda gigi lurus itu dia menggunakan modul. Nah, modul itu apa sih? Modul itu kependekan dari modulus atau perbandingan antara diameter jarak dengan jumlah giginya, atau M sama dengan D per Z-nya. Sedangkan kalau kita mencari diameter jaraknya itu adalah D dikali sama dengan M kali Z. Terus kalau untuk mencari tinggi kepala gigi itu adalah 1 dikali M-nya itu atau modulnya itu. Nah, kalau kita mencari diameter kepala giginya itu sama dengan modul dikali dari Z atau jumlah gigi plus 2. Nah, kalau tinggi kaki dari giginya itu adalah 1,5 dikali modulnya, atau itu menggunakan cara NEN. Kalau menggunakan cara DIN itu 1,166 dikali modulnya itu sendiri. Nah, kalau untuk mencari tinggi kaki giginya itu adalah 1,5 dikali M. Nah, itu adalah salah satu cara-cara untuk pembagiannya. Nah, kalau kita untuk mencari angka transmisi dari roda gigi itu adalah I per Z2 dibagi Z1. Itu kalau pembagian roda gigi lurus. Kalau dari sistem pekerjaannya adalah, kalau dari pembuatan roda gigi lurusnya itu pertama kita harus kita cekam benda kerjanya itu. Setelah kita cekam, kita bor bagian dalamnya itu dengan diameter tertentu yang kita tentukan. Habis kita buat tirus dengan sudut yang tertentu yang sudah ditentukan. Setelah kita membuat tirus itu, kita membuat bagian-bagian dari roda gigi yang bagian intinya dengan kepala pembagi tertentu, contoh ada yang 18 atau berapapun itu. Nah, contoh kayak saya 18 nih, saya gunakan itu. Habis itu kita mencari titik nolnya itu dari mana titik nolnya itu. Nah, baru kita buat tuh. Dari pembuatannya itu, putarannya itu kayak satu putarannya itu bisa 6 lubang atau piringan dari 18 pembagi sendiri. Nah, itu contoh kayak simpelnya dari pembuatan roda gigi lurus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.